kabar sahabat suara kupu-kupu? Berjumpa lagi dengan saya Umi, bunda dari salah satu pasien cantik kita, Jihan. Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang kulit rapuh serapuh sayap kupu-kupu. Kami adalah orang tua dan penderita epidermolysis bullosa yang berkumpul dan ingin mengkampanyekan sakit ini. Sehingga terbentuklah komunitas suara kupu-kupu ini. Berbicara mengenai epidermolysis bullosa, ini adalah penyakit genetik atau turunan langka yang menjadi penyebab kerusakan kulit. Kondisi ini berhubungan dengan jaringan ikat dan bisa menyebabkan kulit rapuh serta membran mukosa yang melepuh. Alhasil kulit menjadi mudah rapuh dan melepuh, baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh. Tidak hanya berpengaruh pada kulit, namun EB ini mempengaruhi mata, mulut, psikis, dan organ dalam. Dalam keseharian kami, penggunaan dressing, pelembab, dan krim adalah kewajiban pokok yang harus kita jalani untuk memulai hari agar terhindar dari gesekan yang membuat kami terluka. Selama ini masih belum ada pengobatan yang bisa menyembuhkan penderita EB. Maka dari itu, kami hanya bisa menghindarinya dengan membalut luka kami agar bisa mengurangi rasa sakit dan terhindar dari infeksi. Nah, selain mengkampanyekan epidermolysis bullosa, tujuan kami berikutnya adalah mendistribusikan perban, dressing, pelembab, krim yang layak supaya mereka bisa beraktivitas seperti layaknya yang lain, mendapatkan perawatan luka yang bersih dan steril. Baik, untuk sahabat-sahabat yang menonton live kami, karena perban itu adalah kebutuhan pokok kami dan harganya memang cukup mahal, dan kita bisa ganti perban sehari itu berkali-kali tergantung dari jenis luka kita. Nah, untuk sahabat-sahabat yang ingin menyisihkan sedikit rezeki untuk kami, bisa berdonasi, nanti inbox kita ya. Dan memang walaupun cuma sedikit, itu memang bermanfaat bagi komunitas kami. Nah, hari ini saya nggak sendiri live, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Tato dari Bali dengan anaknya yang cantik bernama Gendis. Saya coba hubungin ya. Halo. Hai Jihan. Hai Mbak Umi. Ini saya halo. Halo. Ini Selamat sore. Hai. Selamat sore. Hai. Hai. Kenapa kamu diam saja? What's your name? What's your name? Gendis siapa? Halo, nama saya Tato. Iya. Tato. Iya. Halo Tato. Halo Tato. Gimana kabarnya Mbak Umi? Halo Tato. Oh, alhamdulillah baik. Ya, Ibu Tato, silakan memperkenalkan diri. Sorry. Gimana Mbak Umi? Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan diri Gendis juga. Ya. Emosi. Oke, sorry. Nama saya Tato, anak saya Gendis. Dia punya epidermolysis bullosa dari umur 0. Jadi waktu dia lahir sudah ada merah-merah waktu itu. Kita pikir cuma alergi biasa, ternyata dia penderita epidermolysis bullosa. Saya sendiri tinggal, Ya. Saya sendiri tinggal di Bali dengan keluarga kecil saya. Saya Malang. Ya, Gendis lahir tahun 2020, di mana
pandemi, waktu itu sedang terjadi parah-parahnya. Kalau Mbak Umi, Jihan umur berapa sekarang? Jihan umur 2 tahun setengah, sama dulu memang pandemi juga, jadi kita memang terbatas ya ruang geraknya buat Betul. konsultasi ke dokter atau apa, itu kan lagi parah-parahnya waktu itu, sampai di desa-desa itu kayak dikasih palang gitu, jadi orang luar kayak nggak boleh masuk, jadi kita juga kesulitan waktu itu. Nggak Nah, uh, iya, seperti sekarang itu. Nah, Ibu Tato, saya itu kan sering banget ya lihat Instagram Ibu Tato. Nah, ya. itu kan di Gendis biasanya diperban, di apa? Jadi diperban terus dirawat luka gitu. Jadi dia ruang geraknya kan bebas banget. Nah, itu bagaimana cara membagi perban ala Gendis? Mungkin nanti bisa dipantau dengan ibu-ibu lainnya yang ingin anaknya bergerak bebas gitu. Ya, boleh. Jadi saya belajar sebelumnya juga dari berbagai dokter dan teman-teman sendiri yang sudah punya pengalaman dengan IB yang bertahun-tahun. Jadi ya karena setiap anak IB ini berbeda, ini setiap anak IB ini berbeda perawatannya. Jadi masing-masing anak. Jadi apa yang baik buat saya itu nggak baik juga buat sebentar ya. Ya. Sorry. Jadi yang baik untuk anak saya, untuk Gendis itu kadang nggak baik juga untuk Jihan, misalnya seperti itu. Jadi harus kita tahu, kita harus trial dan error beberapa dressing supaya kita tahu cocok atau tidak dengan dressingnya, seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Nah, kan ini anak IB ini sering banget ya kayak kegores sedikit itu keluar blister atau gimana. Itu Gendis sering juga seperti itu. Ya, sama kadang dari material, terus udara. Jadi kebetulan kita tinggal di Bali, jadi lumayan panas banget ya. Dan itu pun kalau keringatan aja dia bisa melepuh kulitnya. Terus dari baju, dari apa aja yang gesekan, karena dia makin banyak geraknya semakin banyak blisternya. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak ini tips untuk mengontrol blisternya agar nggak begitu banyak tumbuh gitu? Untuk mengontrol jujur dari dari saya ada Gendis itu memang nggak bisa diprediksi. Kadang waktu itu dia jatuh dan terluka, cuman nggak ada lepuhan, cuman terluka berdarah dan itu menutup. Jadi ini karena sangat langka banget dan cukup menarik dan cukup menantang. Jadi kita nggak bisa prediksi apapun. Tapi caranya kita selalu kasih Gendis di ruangan ber-AC pastinya, atau dingin. Lebih bagus untuk dia. Dan untuk area yang seperti tangan, kaki itu selalu terluka. Jadi kalau sebelum dia memulai aktivitas, saya akan perban dia. Gitu. Oh, seperti itu. Baik. Kalau untuk cara makan dia, kan itu kan biasanya kebanyakan anak-anak IB itu mereka kayak nggak bisa makan yang agak keras atau yang nasi yang teksturnya kayak kita. Nah, itu kan biasanya nggak bisa. Untuk Gendis sendiri, menunya seperti apa? Gendis sendiri tipenya itu simplex generalized severe. Kita pernah sempat genetic testing juga, jadi kita tahu kalau dari genetic testing itu bisa merawat lukanya dan memakai dressing seperti apa, jadi kita lebih tahu. Dan itu untuk makanan Gendis tidak ada. Jadi untuk tekstur kita sama dengan kita semua. Beruntungnya seperti itu untuk tipe simplex ini sendiri. Jadi karena saya kasih vitamin, probiotik, yogurt, buah-buahan, kebetulan dia juga suka. Jadi semuanya aman untuk makanannya. Dulu sempat waktu dia belajar makan pakai sendok itu saya tutup sama polimem. Jadi sendoknya itu nggak melukai tangannya. Ya. Karena pegang sendok aja bisa terluka tangannya kan? Iya. Iya, Betul. jadi
Saya juga pakai yang sendok dari 100% silikon. Oh gitu. Jadi empuk gitu ya. Jadi nggak kayak sendok yang biasanya kita pakai gitu. Bukan dari stainless. Betul. Iya. Untuk anak IB itu kan biasanya mereka kayak susah buang air besar ya. Oke. Nah, itu mungkin Dek Gendis juga seperti itu. Oh iya, sempat itu sakit banget ya. Nggak bisa Jadi nggak bisa pupu ya. Hmm. nah, itu ada nggak tips buat mengatasi biar pupnya nggak begitu susah? Kalau saya rajin probiotik ya, dan yogurt, semua makanan seperti dulu waktu awal Gendis baru belajar makan umur 6-7 tahun. Dulu saya kasih apukat, saya peresin susu saya pakai ASI, terus saya campur chia seed, itu yang saya kasih ke dia. Jadi chia seed itu chia seed itu bagus banget untuk pencernaan. Terus dan pisang kayak gitu. Dan banyak sih, tapi karena waktu itu terlalu sakit jadi dia harus kayak minum sejenis pelunak pupunya kayak gitu. Oh, seperti itu. Iya. Tapi Mungkin ada rekomendasi untuk sirup yang apa buat dia enak ngeluarin BAB-nya itu? oke. Untuk vitamin, karena anak-anak kita kan sering kekurangan zat besi, yang kebanyakan kurang zat besi banget. Terus saya kasih probiotik dari Biogaya. Setelah itu, sorry, Movicol. Jadi semuanya itu membantu sih untuk anak IB. Jadi nggak pernah lepas dari itu. Jadi selama ini konsumsi itu ya Ibu ya? Iya. Jadi memang anak-anak IB itu memang diharuskan banyak makan buah gitu. Terus minum air yang banyak supaya pencernaannya itu nggak keras. Karena kenapa kalau pencernaannya itu keras, maaf BAB-nya itu keras, dia akan ada luka di anusnya gitu. Nah itu akan membuat susah juga sih pengobatannya kalau luka di sana ya. Dia jadi waktu mau pun ditahan, soalnya kayak dia trauma gitu, trauma rasa sakit ngeluarin BAB-nya itu gitu. Kasih pelembab di di anusnya, jadi untuk bisa mengurangi sakitnya, jadi dikasih pelumas seperti itu dengan pelembab yang dia bisa pakai. Oh seperti itu. Berarti sebelum dia BAB, maksudnya kan waktu itu dia kerasa nih. Nah itu langsung dikasih pelembab itu. Jadi waktu itu dia masih umur 8 bulanan, waktu sakit itu, waktu kejadian susah pupunya itu, jadi saya minumin probiotik, Movicol, sama saya kasih di lubang anusnya itu, pelembabnya itu. Jadi setelah ganti popok langsung saya kasih itu pelembabnya. Karena dia belum ngomong kan ya. Iya betul. Biar nggak nyeri-nyeri banget gitu ya. Ya betul. Baik, untuk sahabat-sahabat suara kupu-kupu, silahkan berkomentar di tanda tanya ya, icon tanda tanya itu nanti yang beruntung akan dapat pouch dari QV. Nah, kembali lagi saya ingatkan, karena perban itu mahal, bagi yang mendapatkan rezeki lebih bisa menyisihkan sedikit untuk komunitas kami. Terima kasih. Baik, kembali lagi ke pertanyaan. Apakah ada baju yang khusus untuk gendis? Iya, saya bajunya tuh harus pilih-pilih. Saya harus pergi ke tokonya untuk pegang teksturnya apa ini lembut. Karena kadang kita kan harus pakai organic cotton atau 100% katun. Tapi kadang teksturnya masih agak kasar walaupun katanya certified 100% cotton, organic cotton. Jadi nggak semua baju itu bagus untuk dia. Jadi
seharusnya itu yang 100% katun atau organik katun. Dan kalau nggak gitu, biasanya sih dulu waktu dia bayi, karena dia masih rapuh banget, saya balik bajunya, karena jahitan di samping baju itu bisa melukain kulitnya. Jadi saya balik aja, gitu solusi kita dulu. Seperti itu ya. Bahkan memang karena saking rapuhnya kulit anak ini, itu memang jahitan di pinggir-pinggir baju sama di lipetan-lipetan baju yang agak kasar gitu memang mempengaruhi munculnya blister sama luka. Jadi memang kita harus hati-hati. Bahkan waktu bayi pun Jihan itu sampai umur 3 bulan dia nggak pakai baju. Oh iya, Jadi saya juga gitu. saking dia itu karena kegesek dikit muncul blister. Hmm. Jadi memang nggak pakai baju, dia nggak pakai baju. Nah, kira-kira nih Bu, itu ada nggak merek baju yang direkomendasikan Ibu? Yang ini cocok. Sebenarnya sih kalau saya punya pilihan sendiri, biasanya saya beli H&M, itu lumayan bagus untuk gendis. Atau ada lagi yang boho Panama kalau nggak salah, seperti itu juga bagus. Tapi itu memang harus dilihat juga teksturnya, apakah lembut atau enggak. Sekarang sih lagi banyak semua yang berbahan kaos dan lembut, itu bagus untuk gendis sih sementara ini. Seperti itu ya. Nah, karena dia gampang muncul blister gitu. Nah, tak lihat-lihat juga di postingannya Ibu di Instagram itu pinter itu gendis lari-lari lincah gitu. Nah, ini mau tanya, itu pakai sepatu merek apa ya? Soalnya kalau Jihan itu dia pakai sepatu apa ya? Pakai sepatu yang biasa aku beliin itu tetap lecet, di telapak kakinya itu lecet. Kalau gendis apa enggak? Sama aja. Jadi apapun itu yang katanya apa namanya bagus, itu lembut atau empuk, itu masih bisa melukai kaki gendis. Jadi solusinya biasanya sih saya kasih perban di kakinya. Jadi saya bungkus dengan foam. Sebentar saya ambilkan foamnya ya. Iya. Ini namanya polimer, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kurang, tidak kelihatan. Nanti ibu-ibu nggak tahu. Ini polimer. Jadi teksturnya seperti ini. Jadi saya potong berdasarkan pola kakinya, terus saya perban kakinya seperti itu. Ini bagus banget, lembut banget. Jadi ini juga bagus untuk exudate. Jadi kalau ada yang basahnya banyak gitu, dia mampu menahan cairannya. Itu kira-kira kita bisa beli di mana aja? Biar masnya kalau ingin ibu-ibu yang lain ingin coba, itu mau beli di mana gitu. Biasanya kita beli dari Shopee. Oh, di Shopee. Kalau seumpama ingin beli kayak di apotek-apotek luar gitu, ada nggak kira-kira? Ada, tapi sepertinya terbatas untuk kota-kota besar aja ya. Kadang ini di Kimia Farma aja, kadang saya kesusahan cari Mas. Jadi lebih amannya sih beli online ya. Oh, seperti itu. Baik. Untuk harga mungkin itu kisaran berapa, Kak? Untuk harga ini 180 satu lembar ya. Wow. Ya, lumayan. Iya, mungkin ada alternatif lain yang beda merek atau gimana gitu yang agak murah. Sepertinya ada yang matte to like. Ini juga ini bagus banget. Ini seperti foam juga dia. Kalau di Shopee sih harganya 83.000 ukuran 10 kali 10 ya. Iya, sebenarnya sama aja ya, hampir sama ya harganya. Kan itu kecil soalnya. Iya. Nggak ada yang murah. Soalnya ini ada perekatnya, dan yang ini tidak ada perekatnya.
Oh, seperti itu. Jadi kita butuh uh, dressing lainnya ya untuk apa buat neken itu. Soalnya karena nggak ada pelekatnya itu. Iya. Iya. Nah, kan karena gini, karena kita kan nggak bisa ngakalin blister di kaki itu. Nah, biasanya kalau muncul gitu, dia harus istirahat jalan atau kita kasih perawatan apa biar dia tetap bisa jalan gitu. Waktu dia sudah jalan itu walaupun ada kakinya masih sakit, tapi tetap aja dia jalan. Karena saya tumpuk, jadi kadang yang untuk telapak kaki saya tumpuk 3 lapis foam seperti ini. Bisa sih tunjukin cara perban kalau mau. Bisa saya tunjukin? Bisa, silakan. Oke, Kendes, gimana? Oke. Ya, wait. Halo, bilang. Can you say hello again? Yan? Jadi saya tutupnya pakai QV, jadi seperti ini. Wait, can you stop? Jadi misal setelah saya kasih say hello to her person. Wait, can you please? Itu ayah. Iya, itu ayah. Bentar. Jadi setelah saya kasih pelembab tangannya, setelah itu saya kasih wound gel. Saya pakai wound gel yang ini, tapi ada di sini Prontosan namanya. Setelah itu, Oh, di Indonesia ada namanya perontosan. lalu saya taruhkan Mepilex di tangan yang terluka. Setelah pelembab gel seperti ini. Iya, ayah, bentar. Lalu karena anak ibu ini terlalu rapuh banget, jadinya perban itu nggak boleh langsung melekat ke kulit. Kulitnya. Jadi kita harus kasih tule. Saya punya urgotul. Jadi bentuknya seperti ini, soft tule like this. Jadi urgotel itu basah ya, jadi kayak dia dikasih apa? Kayak pelembab gitu kan, pelembab di kayak di perbannya gitu. Iya. Nanti tinggal potong aja sih. Can you please wait? Terus saya can you pick it please? Jadi saya tutup seperti ini semua area yang ada di perban. Itu yang ditutup setiap area yang ada lukanya atau yang sehat, Mam? Jadi semua area yang diperban. Oh, seperti itu. Iya. Lalu pegang ini, pegang ini. Saya punya perban namanya To Be Fast. Jadi bisa langsung seperti ini. Oh gitu, jadi memang praktis ya kalau seperti itu. Jadi tinggal kayak dia kayak kaos kaki gitu, langsung di. Dan bisa dipakai lagi. Itu bisa dipakai lagi. Jadi hemat ya. Jadi kalau mau mau awet ya dicuci, habis itu dipakai lagi bisa. Ya, seperti ini. Jadi semua area itu tertutup oleh tule. Oke. To Be Fast-nya itu kita bisa beli di mana? Sorry? To Be Fast-nya itu kita bisa dapat di mana? Ada di Shopee juga. Jadi nanti ada mungkin teman-teman yang kasih link untuk To Be Fast-nya dan semuanya ada di Shopee. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman yang mau beli To Be Fast karena memang nggak perlu perban diputar-putar gitu, jadi langsung dipakein. Nah, itu bisa buka link Shopee. Nanti kita bagi linknya untuk teman-teman. Ya. Ada macam-macam ukuran. Kemarin aku lihat ada macam-macam ukuran. Betul. Nah, rekomendasi merek sepatu mungkin yang enak empuk gitu. Saya sih sebenarnya masih nervous, masih
takut banget kasihin rekomendasi karena gendis juga belum cocok ya. Waktu itu, waktu kita liburan itu ada sih merek sepatu yang bagus tapi masih terluka juga. Sekarang kita di Bali kita pakai sepatu Melissa. Ya itu dia berbentuk jali tapi jalinya yang sangat lembut tapi dia masih terluka. Jadi masih ya. Jadi kita nggak akan menang dari apapun. Kita akan menang dari IBI. Jadi apapun yang kita kasih selalu salah. Wow, tapi jangan patah semangat ya, walaupun apapun yang kita kasih salah, setidaknya kita bisa mengontrol dan meminimalisirnya. Jadi nggak parah-parah banget. Ya betul, betul banget. Ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi karena perban-perban kita dan perawatan untuk anak-anak IB itu mahal. Jadi yang ingin berdonasi atau menyisihkan sedikit rezekinya bisa nanti inbox kita. Terima kasih bagi yang berdonasi, walaupun sedikit itu membantu untuk komunitas kita. Seperti itu. Nah, kita akan ini sesi tanya jawab ya. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Dari Adik Eliza ini, kalau pas latihan jalan itu apakah selalu lepuh mah? Second opinion untuk tidak perban kaki mah. Jadi kalau ada anak yang nggak suka diperban kakinya, mungkin ada masukan lain, tips lain. Waktu sebelum dia belajar jalan, belajar berdiri itu lukanya parah banget. Jadi memang kakinya sudah nggak kelihatan kaki, semuanya hancur. Dan tahu sendiri kalau kaki kan kulitnya, telapak kaki kulitnya lebih keras daripada bagian kulit lainnya kan. Jadinya itu lama sekali untuk sembuhnya. Tapi saya setahun lebih saya harus kasih perban yang bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis buat dia nyaman. Untuk alternatif nggak pakai perban, pakai kaos kaki mungkin kaos kakinya dikasih yang lucu-lucu gitu, terus bawahnya harus dikasih foam karena mungkin panas juga jadi nggak mau pakai kaos kaki ya, jadinya susah. Kalau gendis nggak udah terbiasa pakai kaos kaki atau perban, jadi kalau dia bangun pagi nggak pakai kaos kaki dia minta karena dia nggak pede nggak pakai kaos kaki gitu. Oh seperti itu. Iya memang kalau untuk perban dan perawatan lainnya itu memang harus karena terbiasa ya. Makanya Jihan pun kesulitan saya merawat Jihan itu dia nggak mau diperban, pakai kaos kaki pun nggak mau. Terus dia itu mau terserah dia, intinya dia nggak mau diperban, nggak mau dikasih apapun. Jadi saya akalin biar lukanya dia nggak begitu nggak begitu banyak, aku pakaiin kayak celana panjang gitu. Dan itu Vaseline nggak tiap 3 jam sekali, pokoknya sampai nggak boleh kering, nggak kering gitu. Jadi terus tak kasih Vaseline gitu. Jadi sampai sekarang juga belum bisa jalan sih, nggak berani dia. Belum siap. Jadi saya juga karena belum beda. Itu dia mungkin agak susah ya. Nanti kalau sudah waktunya dan dia siap untuk jalan, insya Allah pasti jalan kok. Kita sabar. Ya, saya juga nggak begitu memaksa dia. Jadi kalau dia mau jalan ya nanti bakal jalan. Soalnya selama ini saya awasi dia itu kalau stres kayak nangis terus sedih seperti itu, blisternya malah muncul banyak. Iya. Jadi sekarang saya buat dia itu pikirannya nyaman. Iya, seperti itu. Harus happy. Iya, harus happy. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Mutiah, mamanya Takiah. Rekomendasi dong sikat gigi untuk anak EB. Sulit sikat gigi gitu.
Untuk sikat gigi itu saya pilih yang lembut. Jadi saya nggak tahu mereknya, tapi saya bisa ambilin contohnya. Iya. Kalau saya sih, saya dan gendis pakai ini, Marcus and Marcus. Jadi lembut banget dia. Ya. Tapi apa namanya? Kalau di Shopee itu saya pernah lihat yang ultra soft untuk sikat giginya. Nanti saya bisa share linknya deh. Tapi saya sendiri nggak berani beli ya, karena apa namanya kayak gitu tuh. Apapun yang kita lakukan pasti salah kan. Jadi sementara dia bagus di sini dan ini lumayan. Marcus and Marcus. Oh, seperti itu. Itu kita cari di sini ada tidak merek itu? Ada kayaknya di Shopee, saya beli di toko bayi di dekat sini sih. Kalau menurut saya yang penting itu kalau dia nggak mau sikat gigi, biasanya kalau gendis pasta giginya kalau bisa yang fluoride. Jangan pilih yang non fluoride, yang pasti itu harus fluoride untuk biar jaga giginya, karena gigi anak ibi kan cenderung keropos dan tajam. Iya, betul. Jadi kalau nggak mau sikat gigi, cuma saya kasih pasta gigi di belakang giginya aja. Oh, seperti itu. Iya. Kalau Sorry? kalau Jihan sih kalau dia nggak mau apa sikat gigi ya biarin. Jangan dong. Yang soalnya kalau sakit gigi kita tidak menjaga giginya, nanti dia harus ke dokter gigi, dan kalau sama dokter gigi diublek-ublek mulutnya malah luka. Oh iya, itu sulit banget ya nyembuhin luka di mulut itu. Makanya lebih baik menjaga daripada kita harus ke dokter gigi kan. Iya betul. Tapi kadang Jihan itu memang susah, dia tipe anak yang kapok. Jadi mungkin dulu pernah sikat gigi terus kayak luka atau gimana, terus dia itu kayak trauma, gampang trauma. Jadi saya bingung juga. Saya kenalin sikat gigi waktu dia udah tumbuh giginya 2, umur 6 bulanan. Sudah saya sikatin dikit-dikit. Jadi dia sudah terbiasa sekarang 2 kali sehari sikat gigi. Jadi memang semua harus terbiasa. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Mutia ya. Itu apa kondisi kulitnya, lepuhnya gendis itu sama dari waktu dia kecil sampai sekarang? Untuk jenis lukanya dan blisternya itu hampir sama. Tapi sekarang sudah agak stabil karena kita sudah tahu gimana cara merawat lukanya ya. Kalau dulu kan belum ngerti caranya, karena masih coba tradisional dan sebagainya pastinya kan. Sekarang kita sudah berhenti mencari pengobatan tradisional. Jadi untuk yang pasti-pasti aja, karena harus juga duit. Oh, iya betul. Jadi memang kalau menurut saya, kenapa lukanya anak-anak EB itu berbeda dari kecil sampai dewasa? Mungkin karena kekebalan tubuh juga ya. Kalau di zaman neonatus itu kan mereka masih belum ada kekebalan tubuh, jadi masih murni lah ibaratnya. Makanya lukanya lebih parah waktu kecil. Terus kita juga kan sekarang udah pinter tuh perawat, kayak dikasih ini, dikasih pelembab, dikasih ini gitu. Jadi kita pinter mengontrol lukanya itu. Anak-anak sendiri juga sudah mulai mengerti kan ya caranya untuk kalau kayak gini bakal mengelukain aku. Jadi dia bakal kegiatan seperti itu. Jadi dia udah tahu dan dia sangat berhati-hati. Jadi dia sudah bisa mengontrol gerakan badannya. Jadi dia bisa tahu mana yang bisa buat luka dan itu dia akan kurangin. Kalau gendis seperti itu. Oh, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Eliza. Pemakaian pampers yang masih lecet di pinggang
apa juga harus pakai perban pinggangnya Iya. supaya nggak macet. Iya, iya. Jadi untuk Pampers saya sudah coba beberapa Pampers ya, yang semuanya sepertinya halnya sama. Yang penting saya pilih yang lembut untuk mengurangi blister di sekitaran Pampers area. Jadi ya saya kasih Mepilex seperti itu tadi. Jadi nggak Pampersnya itu nggak menempel ke luka yang basah. Karena kalau basah dan menempel itu susah ngambilnya. Biasanya sih saya gunting sekitarannya atau saya kasih spray untuk apa namanya biar copot sendiri. Oh baik, jadi untuk mengakalinya nggak perlu full ya Bunda Eliza, nggak perlu full pakai apa perban di apa di tubuhnya. Jadi cuma yang bagian ada kayak karet-karetnya itu aja yang dikasih Epilex ya. Ya, Iya, karena itu ya, ini udah pertanyaannya udah habis juga dan waktunya juga sudah mepet. Dan akhir kata kita sudah sampai di ujung acara ya. Terima kasih sudah join dan mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga untuk Ibu Tato sudah menemani live saya hari ini dengan Digendis juga. Semoga tipsnya dapat membantu dan bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salam hangat sahabat kupu-kupu.